Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naura Atirawida dengan NIM 0111823280. Saya dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas akhir UAS dari mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah. Oke teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai manajemen bisnis syariah. Jadi, pengertian dari bisnis syariah itu sendiri adalah suatu kegiatan ekonomi yang terorganisasi dengan menghasilkan dan juga menjual barang dan jasa dengan berlandaskan hukum syariat Islam. Lalu, apa sih manajemen bisnis syariah itu sendiri? Jadi, manajemen bisnis syariah ini teman-teman yaitu pengelolaan sumber daya yang mencakup tentang perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan juga pengawasan yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan berlandaskan hukum-hukum syariah dan moralitas dalam berbisnis untuk mencapai suatu tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip dari bisnis syariah itu sendiri ada 4. Yang pertama ada keadilan, di mana bisnis syariah itu tidak merugikan pihak manapun. Yang kedua, kejujuran atau transparan. Yang ketiga, amanah dalam menjalankan bisnis. Yang keempat, keuntungan yang didapatkan itu halal. Ya, teman-teman, apa sih tujuan dari manajemen bisnis syariah itu sendiri? Yang pertama, tujuan dari manajemen bisnis syariah yaitu untuk menjalankan bisnis dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Yang kedua, mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Yang ketiga, mengedepankan keadilan, keberdayaan masyarakat, dan juga tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita penting banget untuk mempelajari tentang manajemen bisnis syariah itu sendiri, teman-teman? Jadi yang pertama itu untuk menjaga keadilan. Nah, manajemen bisnis syariah itu kan menghindari praktik riba, spekulasi, dan ketidakadilan dalam transaksi. Nah, hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan transparan, baik untuk pengusaha maupun juga konsumen. Yang kedua, penerapan etika bisnis yang kuat. Nah, bisnis syariah ini mengajarkan untuk nilai-nilai etika yang tinggi seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, dan transparansi. Dan hal ini penting banget untuk membangun reputasi yang baik dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Selanjutnya, tumbuhnya kesadaran sosial. Banyak konsumen saat ini lebih memilih bisnis yang menerapkan prinsip-prinsip syariah karena dianggap lebih etis dan bertanggung jawab. Nah, hal ini bisa menjadikan pengetahuan tentang manajemen bisnis syariah itu penting banget untuk memenuhi tuntutan pasar. Yang keempat, pasar global yang semakin berkembang. Dengan berkembangnya pasar keuangan syariah, pengetahuan tentang manajemen bisnis syariah itu bisa membuka peluang untuk bersaing di pasar global yang semakin besar, baik dalam sektor perbankan, asuransi, maupun juga investasi. Nah, dengan kita memahami manajemen bisnis syariah, kita itu bisa membangun bisnis yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan tuntutan pasar yang semakin berkembang. Sambil kita juga bisa menjaga nilai-nilai etika dan agama. Jadi manajemen bisnis syariah ini penting banget untuk kita pelajari, teman-teman. Terlebih lagi sebagai mahasiswa manajemen yang pasti cita-cita kalian semua bakal jadi pengusaha. Nah, pada mata kuliah manajemen bisnis syariah di semester 3 setelah adanya UTS ini, ada beberapa materi yang saya pelajari, yaitu mengenai tanggung jawab sosial, jual beli dalam Islam, perkembangan pemasaran syariah, riba dan jenisnya, manajemen hutang piutang dalam Islam, peran syariah dalam fungsi manajemen, dan konsep Islam dalam persaingan usaha. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang riba dan macam-macam jenisnya. Dan jadi pada hari ini di mata kuliah manajemen bisnis syariah
aku akan menjelaskan lebih detail tentang riba dan jenisnya. Nah, kenapa sih riba dan jenisnya ini sangat penting untuk kita bahas, teman-teman? Karena seperti yang kita ketahui bahwa riba ini benar-benar merajalela. Padahal, teman-teman, riba ini benar-benar merusak kita semua dan bahkan bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Pada penasaran gak nih apa sih tentang riba itu, dasar hukumnya? Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Baik, yang pertama, apa sih itu riba? Jadi secara bahasa, riba itu berarti kelebihan atau tambahan. Nah, dalam istilah syariat, teman-teman, riba itu adalah tambahan atau kelebihan dalam transaksi keuangan yang bersifat tidak adil. Lalu, apa sih dasar hukum yang melarang tentang adanya riba ini? Jadi larangan riba itu sudah tercantum jelas sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa praktik riba itu dapat menyebabkan kerusakan dan ketidakadilan, teman-teman. Nah, di dalam surah tersebut juga Allah itu bilang bahwa Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan tentang adanya riba. Nah, hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW juga mengutuk praktik ini karena dinilai merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Nah, ada juga nih dasar hukum larangan riba yang ada dalam beberapa hadis. Yang pertama, dosa riba yang paling ringan itu seperti menzinai ibu kandung sendiri, teman-teman. Waduh, itu benar-benar dosanya sangat-sangat besar ya, teman-teman. Jadi mengenai hal ini, riba itu ada 73 pintu dosa, dan yang paling ringan itu adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Nah, hal ini terdapat di dalam hadis riwayat Al-Hakim, teman-teman. Nah, yang kedua, makan riba lebih parah dari 33 kali zina. Waduh, jadi di dalam hadis riwayat Ahmad, di mana hadis ini tuh sudah sahih ya, teman-teman. Jadi aku berzina sebanyak 33 kali lebih aku suka daripada memakan 1 dirham riba yang Allah tahu akan memakannya ketika aku memakan riba. Nah, yang ketiga, riba itu akan hilang berkah walau riba terus bertambah banyak, teman-teman. Jadi riba itu bisa membuat jadi bertambah banyak, namun ujungnya riba ini makin membuat kita sedikit jumlahnya untuk sebuah berkah, teman-teman. Ini terdapat di dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang mengatakan bahwa hadis ini sahih, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis riba. Nah, jadi yang pertama ada riba fadl atau riba tambahan dalam pertukaran barang. Nah, apa sih riba fadl itu? Jadi riba fadl itu adalah riba yang terjadi karena adanya kelebihan atau tambahan dalam pertukaran barang sejenis secara langsung, atau bisa dikatakan juga sebagai riba yang terjadi dalam pertukaran barang sejenis namun tidak seimbang. Nah, siapa nih di sini yang pernah seperti ini tapi belum tahu nih tentang riba? Oke, teman-teman. Nah, ini adalah contoh dari riba fadl itu sendiri, yaitu ketika teman-teman misalnya ini menukar 1 kilogram beras dengan 1,2 kilogram beras, atau bisa juga nih teman-teman menukar 10 gram emas ini dengan 12 gram emas. Nah, hal tersebut tidak diperbolehkan ya, teman-teman, karena ini termasuk dalam riba, di mana riba itu benar-benar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, apa sih hikmah larangan dari riba fadl ini? Jadi tujuannya itu adalah untuk mencegah ketidakadilan, spekulasi, dan keserakahan yang dapat timbul dalam pertukaran barang jenis syariah. Nah, bahkan dalam Islam, barang sejenis yang memiliki fungsi sama itu teman-teman harus ditukar dalam jumlah yang sama, maka tidak terjadi adanya riba. Oke, yang kedua jenis-jenis riba yaitu ada riba nasiah atau tambahan karena penundaan waktu. Nah, jadi riba nasiah adalah riba yang muncul dari transaksi utang piutang yang diharuskan membayar lebih akibat adanya tenggat waktu. Nah, kalau kita lihat di zaman sekarang itu riba nasiah benar-benar sudah merajalela banget ya teman-teman, dan bahkan ada di sekitar kita. Nah, dengan adanya transaksi utang piutang yang membayar lebih itu termasuk dalam adanya riba. Nah, ada contoh dari riba nasiah itu sendiri teman-teman. Kalau masih belum jelas nih apa tuh riba nasiah. Nah, misalnya nih, kalian meminjam uang sebesar 100.000 dengan seorang teman. Tetapi kata teman kalian ini pengembaliannya harus sebesar 120.000 ya kalau kalian nunda atau udah kelebihan waktunya. Nah, itu termasuk dalam contoh dari riba nasiah itu sendiri teman-teman. Nah, jadi kita tidak boleh ya teman-teman untuk menambah besarnya peminjaman uang apabila terjadinya penundaan waktu. Itu sangat tidak diperbolehkan ya teman-teman. Nah, apa sih hikmah larangan dari riba nasiah ini sendiri? Jadi riba nasiah ini dilarang karena hal tersebut itu dapat memicu praktik bunga pinjaman yang bisa memberatkan peminjam. Nah, sehingga berpotensi membuat seseorang itu bakal terjebak dalam utang yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya teman-teman ada beberapa dampak negatif dari adanya riba ini. Yang pertama ada dari dampak ekonomi. Nah, riba itu yang pertama bisa terjadi ketimpangan sosial. Mengapa demikian? Jadi riba itu bisa memperkaya satu pihak. Biasanya yang memberi peminjam itu bakal kaya dan sementara pihak yang lain itu semakin terbebani. Selanjutnya ada pengangguran dan juga kemiskinan. Nah, ketergantungan pada utang berbunga itu dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Waduh, benar-benar dampak negatif riba ini bukan main-main ya teman-teman. Terus yang kedua ada dampak sosialnya nih. Jadi dampak sosial yang pertama ketidakadilan, di mana sistem berbasis riba ini cenderung merugikan masyarakat yang berpenghasilan rendah tentunya. Terus yang kedua bisa terjadi konflik nih teman-teman. Jadi praktik riba itu bisa memicu konflik antara peminjam dan pemberi pinjaman karena perbedaan kepentingan. Oke, selanjutnya ada juga dampak dari spiritual nih teman-teman. Yaitu yang pertama bisa menjauhkan dari nilai-nilai Islam. Nah, kenapa demikian? Karena riba itu bertentangan nih teman-teman yang dengan prinsip keadilan dan keberkahan yang ada dalam Islam. Terus yang kedua, riba itu juga bisa mengurangi keberkahan. Islam itu mengajarkan bahwa harta yang diperoleh dari hasil riba itu tidak diberkahi. Jadi, mulai sekarang mohon untuk jauhi banget tentang riba ini karena benar-benar dampak negatifnya tuh nggak main-main ya teman-teman. Setelah kalian mengetahui nih tentang dampak negatif dari riba, pasti kalian kayak bingung gimana ya cara kita itu bisa terhindar nih dari adanya riba, karena riba itu benar-benar memiliki banyak sekali dampak negatif dan bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ada beberapa solusi nih teman-teman untuk menghindari riba. Yang pertama, menggunakan sistem keuangan syariah dan juga memperdalam ilmu agama. Nah, saat ini tersedia pilihan perbankan dan investasi yang berbasis syariah yang tidak melibatkan riba, serta perlunya kita itu meningkatkan wawasan mengenai ilmu agama. Nah, apa ya contoh dari sistem keuangan syariah itu?
perbankan syariah, itu contohnya ada BSI Syariah, teman-teman. Terus yang kedua, peningkatan literasi keuangan. Nah, dengan kita memahami nih konsep dasar dari keuangan syariah seperti mudharabah, terus musyarakah, dan juga murabahah, hal ini tuh dapat membantu kita untuk menghindari tentang adanya jebakan dari riba. Terus yang ketiga, mengutamakan transaksi jual beli yang adil, teman-teman. Jadi dalam jual beli syariah, itu tuh harga barang atau jasa ditetapkan secara transparan tanpa unsur tambahan yang tidak adil. Nah, hal ini tuh bisa menghindari riba, teman-teman. Selanjutnya yang keempat, yang paling mudah dari semuanya, yaitu bergaya hidup sesuai kemampuan atau qanaah. Jadi dalam Islam itu tuh kita tidak ada syariat yang mengajarkan untuk hidup mewah, hedon, tentang adanya dunia ini, teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui, dunia ini sementara. Jadi kita juga harus seimbang antara dunia dan juga akhirat. Jadi bergayalah sesuai dengan kemampuan teman-teman, jangan gengsi ya. Oke, baik. Jadi kesimpulan yang didapatkan pada hari ini setelah kita mengetahui tentang riba dan macam-macam jenisnya, jadi yang dapat saya simpulkan adalah riba ini adalah tambahan yang diperoleh dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak, yang dilarang sekali dalam ajaran Islam. Terdapat dua jenis riba, yaitu riba fadl dan juga riba nasiah. Kedua jenis riba ini mengandung ketidakadilan yang dapat merugikan perekonomian dan masyarakat. Oleh karena itu penting untuk kita memahami dan menghindari praktik riba dalam setiap bentuk transaksi. Oke teman-teman, baik. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila adanya kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri video kali ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.